Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B, Angkatan 9. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai public trust crisis. Adapun anggota kelompok akan memperkenalkan diri masing-masing secara berurutan. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fahri Bishir dengan NIP 2001 0730 2025 061 006. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rifal Zaini dengan NIP 1999 10 12 2025 06 1 007. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rigan Mubarok, NIP 2003 11 20 20 25 06 1 001. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Febrian, NIP 2003 021 020 250 61002. Baik, mohon izin. Perkenalkan nama saya Naswa Bahira Rosyana dengan NIP 2004 0816 2025 06 2003. Baik, adapun tujuan pembelajaran dari presentasi kali ini adalah yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada identifikasi dan analisis masalah, yang ketiga ada penyelesaian masalah, dan yang keempat adalah penutup. Baik, untuk latar belakang, silakan untuk dipresentasikan. Baik, untuk latar belakang dari terkait isu yang kita ambil mengenai menurunnya pengaruh kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jadi, dari ketidakpastian dinamika global, Indonesia pun terpengaruh mengenai menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jadi, kepercayaan publik dapat didefinisikan sebagai sikap positif yang dimiliki oleh masyarakat terhadap pemerintah dan institusinya. Mengutip dari pernyataan Harrington, pada tahun 1999, kepercayaan publik adalah konsep yang digunakan sebagai basis orientasi dalam melakukan evaluasi terhadap pemerintah yang didasarkan kepada seberapa baik pemerintah beroperasi sesuai dengan harapan normatif dari publik. Kemudian kami juga mengutip dari pernyataan Nur Iman dan kawan-kawan pada tahun 2015 dalam penelitiannya mengungkapkan fenomena hashtag kabur aja dulu mencerminkan krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara di Indonesia. Ungkapan ini muncul sebagai respon atas kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat. Ditambah dengan pemberitaan media yang menyoroti keburukan sistem birokrasi yang lamban, kurang akuntabel, dan sering gagal memenuhi harapan publik. Keresahan ini diperparah oleh ketidakpastian ekonomi, sulitnya lapangan pekerjaan, kebijakan yang kurang tepat, dan penegakan hukum yang lemah. Kita bisa melihat bagaimana tren penurunan kepercayaan publik pada pemerintah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Grafik tersebut menunjukkan presentasi kepercayaan publik menurun dari 65% pada tahun 2019 menjadi 40% pada tahun 2024. Faktor utama yang mempengaruhi tren ini adalah meningkatnya transparansi media sosial, meningkatnya keterlibatan publik dalam diskusi politik, serta kasus-kasus pejabat yang dianggap tidak bertanggung jawab. Berikutnya, saya akan menjelaskan metode analisis yang kami gunakan, atau di sini kami sebut sebagai menapis isu. Yang pertama, kami mengambil masalah pertama itu skandal pemerintah. Kedua adalah kurangnya transparansi. Yang ketiga adalah pengaruh media sosial. Adapun metode USG ini adalah yang pertama urgensi atau seberapa urgen isu ini untuk diangkat. Yang kedua adalah S, yaitu seriously atau seberapa serius isu atau permasalahan kami ini untuk dibahas. Yang ketiga itu adalah growth atau perkembangan. Bagaimana masalah ini dapat berkembang ke masa depan. Yang pertama adalah skandal pemerintah. Kami menilai atau menskor masalah ini sangat mendesak. Kenapa? Karena skandal pemerintah atau kasus pemerintah yang melibatkan aparatur negara itu sangat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap
institusi atau lembaga negara. Yang kedua, yang kedua adalah kurangnya transparansi. Kenapa kami di sini mengkategorikannya cukup mendesak atau dalam penilaian kami itu adalah skala ketiga? Karena menurut kami kurangnya ketersediaan eh, transparansi atau keterbukaan informasi kementerian itu dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Yang ketiga adalah terkait dengan pengaruh media sosial. Dengan penyebaran informasi yang masif dan bagaimana diseminasi media sosial saat ini, serta dinamika serta gejolaknya, pemerintah juga tidak luput dari sorotan media sosial dan juga media konvensional lain seperti media cetak dan juga media tulis lainnya. Untuk skandal pemerintah, kenapa kami menilai skornya itu skor 5? Karena itu sangat serius. Kasus skandal pemerintah itu sangat berpengaruh terhadap reputasi lembaga negara itu sendiri. Adapun untuk yang kedua, transparansi pemerintah atau kurangnya transparansi informasi, itu kami letakkan pada skala nilai 3, cukup serius. Kenapa demikian? Karena tidak transparansinya atau tidak keterbukaannya informasi terhadap publik juga mempengaruhi salah satu faktor kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Yang ketiga adalah permasalahan media sosial. Yang kami nilai dari sisi keseriusan itu cukup serius, maka kami letakkan atau kami nilai dalam skala nilai nomor 4. Kurangnya konten edukasi atau eh, pencerdasan kehidupan bangsa ya, yang dapat menyebabkan penyebaran informasi yang salah atau dalam tanda kutip hoax, misinformasi, dan lain sebagainya. Lalu secara growth atau perkembangan, untuk yang skandal pemerintah, ini kami skalakan dalam nilai 5, permasalahan dapat berkembang ke depannya. Kenapa demikian? Dengan terseretnya aparatur pemerintah dalam sebuah skandal atau kasus ya, itu membuat tren masyarakat terhadap pemerintah menjadi menurun kepercayaannya. Adapun yang kedua adalah eh, kurangnya transparansi. Kami alokasikan skala nilainya itu adalah 3, permasalahan berpotensi berkembang. Berpotensi ini maksudnya ke depannya itu bisa menyebabkan masalah ya. Pemerintah yang tidak transparan atau terbuka dalam hal informasi itu bisa menurunkan ya grafik kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Yang ketiga adalah media sosial. Media sosial kami di sini menilai skalanya itu dari 1 sampai 5 adalah nilai 4, yaitu permasalahan berkembang. Dalam hal ini, penyebaran informasi yang cukup masif ya di media sosial dan juga media konvensional itu sangat mempengaruhi atau memengaruhi reputasi lembaga negara dalam hal reputasi. Sehingga secara tabulasi dan akumulasi skor dari masing-masing ini kami jumlahkan. Yang pertama skandal pemerintah di angka 15, terus kurangnya transparansi di angka 9, dan pengaruh media sosial di angka 12. Dari segi prioritas atau skala prioritas, yang paling cukup serius dan mendesak itu ada di skandal pemerintah. Yang kedua itu ada di pengaruh media sosial ya, karena kita hidup di era digital. Yang ketiga atau yang cukup mendesak, yang berada di tengah-tengah, itu adalah kurangnya transparansi informasi. Boleh dilanjut slide-nya? Oke, di sini kami akan menjabarkan identifikasi masalah yang pertama terkait skandal pemerintah. Di Indonesia sendiri, penurunan masyarakat terhadap lembaga negara itu dapat dilihat melalui berbagai fenomena. Salah satunya adalah fenomena sosial dan politik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, terdapat beberapa kasus yang dapat merusak legitimasi negara, menurut Rosidah dan kawan-kawan pada tahun 2015 dalam penelitian mereka.
Hal ini diperburuk juga oleh administrasi yang tertutup, birokrasi yang lemah, budaya organisasi yang tidak responsif, dan juga terjeratnya beberapa aparatur negara dalam kasus seperti korupsi, gratifikasi, kolusi, dan juga nepotisme. Baik, selanjutnya untuk identifikasi masalah yang kedua, yaitu pengaruh media sosial. Nah, kenapa sih seperti itu? Karena kepercayaan publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah menyampaikan informasi secara akurat dan mudah diakses dalam situasi perubahan sosial yang cepat serta dinamika media sosial yang mempercepat penyebaran opini publik, menciptakan fenomena seperti cancel culture. Nah, apa sih itu culture? Cancel culture adalah tindakan kolektif masyarakat untuk memboikot atau menghentikan dukungan terhadap individu atau institusi yang dianggap melanggar nilai dan norma sosial. Meskipun bertujuan untuk menegakkan akuntabilitas, cancel culture juga menimbulkan dilema terkait kebebasan berekspresi dan dapat mengarah pada tindakan yang tidak proporsional. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kurangnya transparansi. Kurangnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah berdampak signifikan terhadap penurunan kepercayaan publik, sehingga menimbulkan berbagai persepsi negatif terhadap pemerintah. Kenapa demikian? Yaitu terdapat 3 poin. Yang pertama, budaya birokrasi yang tertutup. Kedua, sistem informasi yang belum optimal. Dan ketiga, yaitu rendahnya literasi masyarakat. Baik, selanjutnya untuk analisis masalahnya akan saya jabarkan. Di sini kami memakai sistem fishbone dan di sini ada beberapa faktor yang kami ambil terkait masalah tersebut. Itu ada 6 M. Itu ada money, method, man, machine, material, dan market. Pertama untuk money itu adalah keterbatasan anggaran dalam sektor pendidikan. Yang kedua metodenya. Jadi tidak adanya visualisasi yang masif pada berbagai media. Yang ketiga ada rendahnya literasi masyarakat. Karena kan masyarakat itu memang ada yang sudah melek paham baca tulis, ada yang belum juga kan, beberapa generasi ada yang seperti itu. Selanjutnya ada market. Untuk market ada informasi tidak tersampaikan kepada masyarakat. Kadang memang ada beberapa informasi yang mungkin belum tersampaikan, jadi terjadinya kesalahpahaman antara masyarakat dan lembaga seperti itu. Selanjutnya ada material. Data seharusnya dipublikasi secara intensif. Selanjutnya lagi ada mesin. Tidak adanya informasi yang mudah dipahami. Sebenarnya sih memang ini sebagai PR juga ya untuk lembaga ya agar lebih ditingkatkan kembali. Nah, untuk agar semua itu berjalan dengan baik, maka outputnya itu adalah kolaborasi untuk citra lembaga negara yang lebih baik. Jadi sesama kita sebagai lembaga, masyarakat, semuanya harus bersatu. Nah, jadi bagaimana sih solusinya? Nah, kami di sini sudah membuat tabel penyelesaian masalah. Ada beberapa alternatif penyelesaian dan di sini ada 5 poin yang kami angkat. Dan setiap alternatif penyelesaian ini ada beberapa tahapan dan juga hasil yang diharapkan dari beberapa pihak dan siapa saja yang wajib ikut serta. Baik. Untuk alternatif penyelesaian yang pertama itu ada meningkatkan transparansi informasi publik. Di sini ada beberapa tahap, itu ada 3 tahap. Yang pertama membuka akses data dan kebijakan secara online. Yang kedua, publikasi laporan keuangan yang secara berkala. Ketiga, menyediakan portal informasi publik. Nah, dan hasil yang diharapkan itu agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan akurat. Nah, siapa saja sih yang harus melaksanakan? Ya tentu saja pemerintah, Kominfo, dan masyarakat.
Yang kedua itu ada penguatan pengawasan dan akuntabilitas. Dan di sini ada beberapa tahapannya juga. Memperkuat peran lembaga pengawas, lalu audit rutin dan terbuka, penindakan tegas terhadap pelanggaran, dan ada hasilnya di sini itu agar berkurangnya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Seperti biasa memang yang wajib memang ada pemerintah, KPK, dan BPK. Yang ketiga, ada edukasi literasi digital kepada masyarakat. Ada 3 tahapan, yaitu kampanye anti-hoax, pelatihan literasi digital, lalu ada kolaborasi dengan media. Jadi masyarakat itu harus lebih kritis terhadap informasi di media sosial karena kan sekarang banyak sekali berita-berita yang negatif. Mungkin ya beberapa orang kan sekarang udah main medsos ya, jadi harus bisa memilah dan memilih ya gitu ya. Nah, peran para pihak yang wajib ikut serta ini adalah pemerintah, media, dan tentunya masyarakat. Yang keempat, ada optimalisasi komunikasi publik pemerintah. Ada 3 tahapan. Yang pertama, penyampaian informasi secara cepat dan terbuka. Yang kedua, klarifikasi isu atau hoax secara aktif. Yang ketiga, ada pemanfaatan media sosial resmi. Dan hasil yang diharapkan itu agar bisa mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan publik. Tentu saja dari para pihak, pemerintah, humas, dan media. Harus saling bekerja sama dalam menyebarkan informasi yang tentunya positif. Oke, yang terakhir ada alternatif penyelesaian yang mendorong partisipasi masyarakat. Itu ada 3 tahapan juga. Forum dialog publik, yang kedua survei kepuasan masyarakat, yang C pelibatan masyarakat dalam kebijakan. Dan hasil yang diharapkan, masyarakat merasa dilibatkan dan dipercaya. Tentunya bagi para pihak yang menjalankan adalah pemerintah, masyarakat, dan LSM. Nah, Baik, dari materi-materi yang sudah kami presentasikan tadi, kami menyimpulkan bahwa kepercayaan masyarakat yang kian menurun terhadap pemerintah didorong oleh berbagai sendi dimensi. Beberapa faktor yang menjadi yang menjadi pendorong adalah pertama aparat pemerintah, kedua kurangnya keterbukaan informasi kepada publik, yang ketiga serta adanya pengaruh media sosial yang banyak menginformasikan berita negatif dan proxy war. Untuk mengatasi krisis kepercayaan ini dapat dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Pemerintah, media, institusi, dan masyarakat bekerja sama untuk membangun kembali reputasi baik yang tereduksi oleh oknum yang mencoreng nama baik pemerintah. Adapun saran yang kami berikan adalah kita sebagai insan CPNS yang berintegritas dan berdedikasi bangga melayani bangsa harus menjadi suri tauladan dengan menerapkan fungsi ASN sebagai pemersatu dan perekat persatuan. Selain itu, internalisasi terhadap core value ASN yang berakhlak perlu ditekankan oleh setiap ASN untuk merestorasi reputasi pemerintah yang telah dicap buruk oleh sebagian masyarakat. Baik, itu presentasi yang kelompok kami berikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan-kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.